rumput, itu kan Allah seneng ya? Ya, ya betul. Ya. Nah jadi itu tergantung saya beragama Islam apa enggak. Ini pertanyaan agak berat ini. Kalau kita menolong orang lain atau menolong makhluk lain, itu apakah kita harus berada di dalam syahadah kepada Allah dalam Islam, ataukah siapapun saja manusia yang menolong itu Allah menyukainya? Oh iya. Siapapun yang melakukan kebaikan ya Allah suka. Ya. Kan misalnya kemarin kita 7 harian Kisiono kan, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu. Kan disebutkan idza mata bnu adama. Tidak idza matal muslimi atau idza matal mu'mini. Ya, in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi ada penghargaan universal dari Allah kepada para makhluknya yang berbuat baik dan menyelamatkan kehidupan, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengalami, Anda semua dan kita semua mengalami internet, mengalami dunia dunia online, dunia digital, dunia maya, kita sebut dunia maya. Jadi saya membayangkan internet itu kan seperti jaringan air minum yang menyebar ke seluruh dunia, gitu, ya. Jadi jaringan air minum yang saluran airnya itu sampai ke Alaska, sampai ke Afrika Selatan, sampai ke Argentina, sampai ke semua tempat itu mendapatkan supply air minum itu. Nah, ini saya mohon izin menggambarkan sedikit. Kalau di zaman tahun 70-an itu mengalirnya air minum itu kan tergantung pusat-pusat PDAM-nya. Jadi ada PDAM-nya namanya koran, majalah, TV, dan media-media offline yang lain waktu itu ya. Tapi begitu ada internet, maka semua titik bisa menjadi supplier air minum, betul kan? Jadi air minum ini menyebar ke seluruh dunia dan bisa disebarkan oleh siapa saja, tidak perlu menunggu PDAM, gitu kan? Jadi orang di pucuk Gunung Mount Everest itu, kalau dia punya handphone, dia bisa menyebarkan air minum itu ke seluruh dunia. Anda sekarang ini ibumu misalnya di Dagestan, tetangganya Habib Nurmagomedov misalnya gitu ya. Terus Anda WA kan dalam waktu tidak sampai 1 menit kan sampai ke ibu Anda. Jadi semua orang yang berperan dan berjasa membuat dunia internet sehingga seluruh saluran air minum itu bisa global, bisa seluruh dunia, itu kan orang yang sangat berjasa. Ya, orang yang sangat memudahkan silaturahmi orang sedunia. Kalau zaman dulu itu Anda pakai pos, saya untuk dapat ngomong ke ibu saya dari pesantren Gontor itu saya butuh 2 minggu untuk sampai ke Jombang. Nah sekarang ini kan sak-dek sak-nyet bisa dibaca dengan SMS, dengan WA, dengan Line, dengan sinyal, dengan Telegram atau apapun, email atau apapun. Jadi menurut saya semua orang, entah berapa orang dalam prosesnya, dalam eskalasinya ya, itu mereka sangat berjasa untuk memudahkan semua umat manusia bersilaturahmi kan gitu. Ya, Pak Muzamil ya. Jadi mereka misalnya Bill Gates atau Steve Jobs atau siapapun yang lain itu ya, kan mereka sangat berjasa memudahkan kita semua melakukan silaturahmi. Masalahnya adalah yang disilahkan itu tidak mesti rahmi gitu loh Mas. Jadi karena kalau koran itu kan ada Departemen Penerangan, ada badan sensor, ada regulasi, ada aturan, ada sistem kontrol. Nah karena sekarang semua orang di setiap titik di muka bumi bisa supply air minum, maka tidak ada sistem kontrol. Tidak ada kode etik, tidak ada hukum, tidak ada sih sebenarnya, tapi sama sekali tidak memadai dibanding limpahan global dari air minum yang disebarkan itu. Karena isinya kemudian tidak ada sistem kontrol, tidak ada aturan, tidak ada kekuasaan yang mampu mengontrol itu, kecuali negara seperti Cina membatasi. Nah, Mas Penyo ini sedang akan mempresentasikan
kasus-kasus. Karena akhir-akhir ini saya sendiri yang lapor kepada Mas Benyo dan Progres bahwa saya menjumpai di YouTube tuh cek akeh aku di YouTube kira. Mas yo anjene nek YouTube iku nek kon apa jenenge masuk ke link misalnya angkringan, maka semua hal mengenai angkringan akan dipersembahkan karena ada rumus seperti itu ya dari YouTube-nya gitu ya. Nah, tapi Mas Yongunu tetap aja saya menjumpai ini kok frekuensinya naik agak luar biasa. Sing aku nguring-nguring Jokowi, sing aku ngelok-lokno Habib Rizik itu tuh Habib, sing wis pokoknya aku iki musuhan karo mbok sapa ae gitu ya. Dan iki sapa arek-arek sing ngudal-udal peceren iki, ngudal-udal jumbleng iki kan gitu. Nah, saya sambat kepada Benyo, sambat kepada Progres karena Benyo nanti akan bisa menjelaskan mana yang official, karena yang tidak official saiki ngaku official ya iso ya. Jadi saiki aku ya dia ya padha karo viral tuh lho. Masa ono video jenenge viral, dede nggak jeneng viral. Itu sama dengan di toko buku itu ada bestseller, tapi itu dicetak di bukunya. Bestseller kan tidak mungkin dicetak di bukunya. Bestseller kan harus dicetak di cetakan lain karena ada hasil yang best selling dari sebuah buku. Ini enggak lagi nyetak wis best seller kan gitu. Jadi sekarang itu tingkat manipulasi, tingkat apa kemunafikan, tingkat eksploitasi itu sedemikian tingginya di dunia apa namanya saluran air minum sedunia tadi, yang ternyata banyak supply tidak hanya dari air minum yang murni dari sumber-sumbernya Allah dan alam. Benyo akan punya analisis seperti itu. Monggo Nyo. Matur nuwun Mbak Nun. Jadi selama beberapa minggu, terutama seminggu ini saya banyak sekali mengamati medsos dari Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Itu beberapa hari terakhir ini terutama itu grafiknya naik sangat tajam. Jadi momentumnya itu sebelum ini saya sebut dulu Habib Rizik ya. Ini di kemudian hari nanti ini Habib ini akan menjadi masalah, nama Habib ini. Jadi Habib Rizik, menjelang kepulangan Habib Rizik itu banyak sekali video-video atau potongan-potongan meme atau apa itu yang beredar, salah satunya itu untuk menyambut. Jadi menggunakan Mbah Nun untuk menyambut kedatangan Habib Rizik. Terus ada lagi video yang cara penyambutannya itu kita belum ngomongin pro kontra ya, kubu A kubu B. Jadi ada satu akun yang saya kira akun ini menjadi triggernya. Itu dia memotong video acara di Philadelphia pada waktu Mbah Nun di Philadelphia. Itu sekitar tahun 2015. Videonya sudah ada, sebenarnya kalau lengkap itu ada beberapa bagian. Cuman ini dipotong cuma 1 menit. Itu menyerang Pak Jokowi sama Bu Mega. Nah, dia itu kan otomatis Mas, kayak gitu itu udah otomatis mengalir seperti air tadi itu. Terus kepulangan pada saat momentumnya kepulangannya Habib Rizik yang macet di bandara itu nanti berkembang itu, jadi banyak netizen itu yang membandingkan siapa lagi di Indonesia yang punya massa sebesar ini atau mempunyai kemampuan untuk mengerahkan massa sebesar ini. Jadi kalau menurut netizen itu selain Habib Rizik itu salah satunya Mbah Nun. Jadi yang bisa istilahnya mengerahkan massa sampai itu bikin kemacetan di bandara sampai 4 jam dan lain-lain gitu. Terus bergeser lagi ke sini, ini nanti yang masalah pengerahan massa ini nanti akan berkembang lagi.
ini bergeser, jadi pada saat Habib Rizik sudah sampai dengan semua gegap gempitanya, itu video yang tadi yang untuk menyerang Jokowi itu dia sudah tidak bisa dikendalikan. Kalau dia tadinya di kubu A misalnya, ini sudah sampai di kubu B. Nah, kubu B sekarang mencari jalan salah satunya menggunakan kata Habib ini tadi. Jadi menggunakan videonya Mbah Nun juga itu untuk bahwa Habib ini bukan keturunannya Nabi dan sebagainya. Ada Syarif yang keturunannya Husain atau Sayyid yang keturunannya Hasan. Jadi silang sengaruh. Jadi intinya kubu A sama kubu B ini sama-sama menggunakan Mbah Nun untuk saling menyerang. Nah, posisinya Mbah Nun kan ada di tengah-tengah ini. Terus piye, sana nyerangnya pakai Mbah Nun, sini juga nyerangnya pakai Mbah Nun. Nah, ini sampai sekarang, sampai detik ini, sampai akhirnya ada artis dan ustadz yang bertengkar sampai ya wis semua kata-kata kotor keluar di situ. Itu masih dicara terus Mbah Nun sampai detik ini. Kalau jenengan paling real lah, paling cepat lihat di Twitter aja. Itu masih terus sampai sekarang. Nah, jadi sebenarnya tema medsos ini kan sudah di Mojopat Syafaat beberapa saat lalu kan sudah kita bahas. Sebenarnya mungkin kalau secara tema besar sama saja. Tapi yang sekarang lebih spesifik atau lebih khusus karena sama-sama menggunakan Mbah Nun. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan misal cuma satu kubu yang menggunakan nama Mbah Nun, kubu lainnya biasanya akhirnya menghina Mbah Nun dan lain-lain gitu loh. Kalau sekarang enggak. Jadi mereka mengambil keuntungan dari mana perkataan Mbah Nun atau mana statement atau meme atau apa tulisan-tulisan Mbah Nun yang bisa digunakan untuk menyerang lawannya gitu loh. Sama-sama menggunakan itu semua. Nah, ini kan saya tidak tahu ya ini maksudnya apa, istilahnya arahnya akan kemana seperti apa, tapi mungkin jadi kalau lihat dari ini dalam skala medsos ya, bukan dunia nyata, dalam skala medsos mungkin pendapat netizen yang istilahnya selain Habib Rizik yang bisa mengerahkan massa sebesar ini Mbah Nun mungkin benar kalau lihat dalam skala seperti ini. Ini harus apa ya, kalau memang mau diaplikasi kan harus terjadi sesuatu dulu kan gitu loh. Nggak bisa, jadi cuma perkiraannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu Mbah Nun itu salah satu yang menurut saya diam-diam dihitung orang. Jadi enggak mungkin mereka menganggap itu sepele. Mungkin yang sekarang kubu A itu menganggap sepele terus mungkin menghina. Tapi karena mungkin kan gini. Jadi acara-acara maya, acara-acara sinau bareng itu kan banyak sekali nilai-nilai yang mungkin suatu saat secara personal atau secara individu si A yang tadinya kubu A atau kubu B yang sama-sama memanfaatkan ini itu nancep gitu loh, podo-podo kelingan. Jadi suatu saat mereka itu akan Mbah Nun pernah seperti ini, Mbah Nun pernah seperti ini gitu loh. Jadi saya kira ini yang menjadi menjadi yang sangat menarik karena menurut saya Mbah Nun yang tidak istilahnya yang secara mainstream ya di media mainstream itu sudah tidak ada, di koran tidak ada, di TV tidak ada, itu ternyata bisa secara natural lah, kalau menurut saya secara natural bisa merasuk ke teman-teman dua kubu ini gitu loh. Jadi kalau dalam imajinasi saya ke depannya itu mungkin ini cuma ayang-ayang impian ya. Istilahnya untuk biar dua kubu ini nggak bertengkar terus itu, walaupun saya ya rodok
pesimis gitu. Cuman salah satu kemungkinan atau salah satu peluang yang bisa diambil itu adalah Mbah Nun yang sing ngakur ke ini gitu loh. Jadi wis ayolah podo rukun. Cuman saya tidak tahu bagaimana nanti jalannya akan seperti apa. Nah, perkembangan dari medsos ini kan tadinya kan cuma dari medsos ya. Cuma istilahnya orang nge-tweet, orang komentar, orang menulis apa, bikin meme atau apa itu. Akhirnya kesini sampai ke media. Jadi dua kubu ini sama-sama punya media. Semuanya punya. Dari media abal-abal sampai media sing lumayan sampai media yang lumayan besar. Jadi sekarang si media A yang kubu A itu menuduh Habib Rizik menggunakan Cak Nun yang menuduh Habib Rizik bahwa dia tidak berhak menggunakan Habib. Nah, dia memotong video dan bikin judul yang clickbait, yang gak karu-karuan itu. Dia memanfaatkan psikologi bahwa rata-rata pengguna medsos di Indonesia itu kan malas ngeklik, malas baca artikel lengkapnya. Jadi cuma judulnya yang dibaca. Dari judul itu dia langsung bikin statement, bikin status, bikin macam-macam, dan itu jadi kebenaran buat dia. Kubu B sama, tapi biasa menggunakan video yang sama, sumber yang sama, tapi dia pakai kronologi lengkap. Jadi ini loh kenapa Mbah Nun penjelasan Mbah Nun kenapa enggak pakai Habib tapi pakai Syarif atau Said gitu. Jadi ini sangat menarik sekarang gitu loh. Menurut saya sekaligus menyedihkan karena piyelah kahanane kayak gini gitu loh. Kondisinya seperti ini. Kalau hasil ngobrol dari teman-teman di Progres tadi seperti sama Mas Jamal juga, salah satu hal yang paling menonjol dari hal seperti ini adalah orang jualan. Jadi kalau yang punya media itu ya diklik, medianya pasang iklan, buntutnya ya uang. Nah, dari semua kejadian ini beberapa hari terakhir muncul banyak sekali video di YouTube, judulnya sama, temanya judulnya mungkin beda-beda ya, tapi temanya sama, sumber videonya sama. Kalau yang video yang bab Habib Rizik ini, yang dari Mbah Nun itu kan video yang acara di Condong Catur sekitar tahun 2016. Itu dokumentasinya ADTV yang kebetulan kita belum upload itu. Jadi kita tidak tahu mereka gimana kan, kalau di ADTV misal menyiarkan dari TV itu kan salah satu cara ngambilnya itu mereka nonton streamingnya direkam pakai laptop. Ada yang lebih ekstrim lagi, TV-nya itu direkam pakai kamera gitu loh. Jadi nonton TV direkam pakai kamera terus engko ditayang di YouTube. Nah, masalah sumbernya seperti itu macam-macam ya. Cuman ini sumbernya sama, judulnya bisa lain-lain, dan semuanya clickbait. Dan semua hampir mayoritas dari video ini viewernya sangat tinggi. Jadi baru diupload 1 hari 2 hari itu sudah ada yang 900.000 viewer, ada yang kalau yang saya lihat tadi terakhir itu ada yang 1.400.000 viewer gitu. Jadi betapa isu-isu seperti ini ternyata mengundang banyak sekali orang pengen tahu gitu. Kalau dari istilahnya disambungkan tadi ngendikannya Simbah itu, seandainya ini tai, kita anggap tai gitu, kok ya tetap banyak sekali sing gelem karo tai gitu loh. Atau seandainya ini air murni, air tok lah gitu, itu juga tetap maksudnya tetap banyak sekali. Jadi saya tidak tahu apakah ini mungkin ini tai buat kita, tapi ini mereka nggak paham bahwa ini tai gitu loh.
Jadi ada jarak di sini. Kalau untuk teman-teman progres dari kita sih lihat kayak gitu cuma ketawa-ketawa aja gitu loh. Cuman memang masalahnya imbasnya untuk yang teman-teman yang enggak tahu memang lumayan rawan gitu. Karena akhirnya kalau lihat dari pendapat-pendapatnya, dari komentar-komentar mereka, oh begini kata Cak Nun, gini loh. Jadi mereka mulai manggil Habib Rizik itu sekarang Syarif Rizik. Kalau manggil Syarif Rizik bukan Habib Rizik gitu. Rif Syarif kan gitu loh. Jadi istilahnya dari sekian banyak itu motif yang utama itu jualan, karena di YouTube itu hampir semua video yang baru muncul beberapa hari ini itu semua pasang iklan. Kalau yang di YouTube saya yakin itu memang jualan. Tapi kalau yang perangnya di media sosial seperti Twitter, Facebook atau apa, kita masih belum bisa menyimpulkan ini arahnya akan kemana. Apakah mereka benar-benar perang kubu A sama kubu B, terus istilahnya mereka akan mendapat keuntungan dari peperangan ini, ataukah mereka cuma pura-pura perang atau bagaimana, terus ada suatu hal di balik ini yang lebih besar yang sedang terjadi yang kita tidak tahu. Nah, jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan kita tetap masih harus menunggu akan seperti apa terjadinya, ada momentum apa. Kalau biasanya setahu saya di Indonesia itu kalau ada kejadian-kejadian besar yang sebenarnya receh, itu biasanya nanti akan ada kejadian besar di setelah itu atau di balik itu yang lebih penting dan kita sama sekali nggak peduli atau sama sekali nggak kita perhatikan. Selama ini biasanya seperti itu. Makanya kita agak lumayan apa ya, ngadep laptop itu hampir 24 jam sehari, terus HP kepegang terus untuk sekedar melihat itu reaksinya seperti apa, nanti akan seperti apa. Mungkin itu dulu nggih. Ya, terima kasih. Jadi ada yang kita ambil secara substansial bahwa ada kepentingan politik, kepentingan golongan yang kedua-duanya memanfaatkan sekarang ini. Karena untuk memanfaatkan omongan saya atau pernyataan saya atau meme saya atau apapun itu sangat mudah, karena ayat Quran pun bisa digitukan, bisa dipakai untuk memukul siapapun. Jadi yang saya perhatikan adalah gini Pak Muzamil, tidak ada satu kejadian sekecil apapun yang menyangkut nyamuk atau benda apapun yang bisa berlangsung tanpa izin Allah. Jadi itu semua sebenarnya atas izin Allah. Jadi yang coba saya baca itu sebenarnya ini akan ada akumulasi apa, akan ada pengerucutan kemana kan begitu. Nah itu saya tidak akan menduga-duga, tidak akan menghitung-hitung, tapi pokoknya Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa itu semua adalah manipulasi, itu semua adalah eksploitasi, iya. Tetapi kan Allah itu kalau bikin adegan kan macam-macam. Wallahu alam, karena ya memang bentuknya seperti itu dengan dunia maya ya. Kalau dulu zaman tahun 90-an belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada internet seperti sekarang, sudah ada dikit-dikit gitu ya. Nah, ketika saya mengalami fitnah-fitnah seperti itu beberapa puluh tahun, misalnya 20 tahun itu, kemudian Allah kasih sesuatu di ujungnya. Nah, ini saya tidak tahu ini sudah sampai rakaat keberapa. Apakah rakaat kedua apa tiga, apa sudah rakaat keempat menjelang tahiyat, wallahu alam. Tapi pokoknya apapun saja yang terjadi, andaikan saya dirugikan sehingga saya terfitnah sedemikian rupa atau apapun ya, tapi kalau itu atas izin Allah dan atas perkenan Allah, kan Allah sendiri kan romaita idromaita walakin Allah. Jadi kamu mau berbuat jahat, melempari batu ke orang lain, nanti diambil alih oleh para malaikat Allah sehingga batu itu bisa menjadi roti gitu ya. Nah, walau alam saya tidak tahu, mudah-mudahan ini terakumulasi menjadi satu momentum kebaikan untuk bangsa Indonesia gitu ya. Di luar itu ya saya mungkin menderita karena difitnah, menderita karena dimanipulasi dan seterusnya, disop buntuti dan seterusnya.
Yang kedua Pak Muzamil, saya kira ini semua ada di surat Al-Hujurat juz 26 ya. Itu semua ada. Jadi sekarang kan kalau Allah mengatakan fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, itu sudah terjadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin itu sudah terjadi. Tetapi kan kata-kata sebelumnya kan tidak ditemukan. Fatabayyanu itu kan tidak ada. Tabayyun itu artinya ada rekonfirmasi, check and recheck atau apapun, sistem kontrol atau apapun kan tidak ada. Sehingga kemudian yang terjadi adalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mudah-mudahan nadimin betul, artinya semua yang dilakukan oleh anak-anak itu akan membuat dia menyesal pada suatu hari. Karena di samping ini perkenan Allah, juga jangan lupa bahwa Allah juga punya hukum-hukum instan juga. Jadi iso kualat, iso kowe kudune badi malah rugi, kowe moro-moro loro, moro-moro anakmu piye, moro-moro bojomu piye, sak piturute kan Allah Maha Kuasa dan Allah menguasai segala sesuatu. Sehingga dari sudut saya, kita nanti mohon Pak Muzamil untuk masuk ke Al-Hujurat tadi itu kan di situ misalnya gini Pak Muzamil, ada in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kan kalimatnya Allah ini kan sangat membingungkan sebenarnya. In ja'akum fasikun. Jadi sudah ada fasik itu dulu. Jadi harus kita rumuskan siapa fasikun itu. Jadi Allah tidak mengatakan kalau datang berita, tapi kalau datang kepadamu orang fasik. Nah, jadi kita sudah harus punya analisis dan identifikasi mengenai orang fasik itu apa. Netizen itu fasik apa tidak, kan begitu. Ya. Kalau fasik itu kalau pakai surat Al-Hasyr kan ulaika humul fasikun apa alladzina wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum gitu. Fanasiyahum. Kalau Al-Hasyr kan ya, definisi fasik itu adalah orang yang lupa kepada Allah, artinya kepada hukum-hukum sebab akibat dari Allah, sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri, kan begitu. Kalau definisi fasik dari surat Al-Hasyr. Kalau wilayah medsos ini kan menurut saya Al-Hujurat semuanya itu sejak awal. Misalnya Al-Hujurat itu sendiri sudah harus ditafsirkan oleh Pak Muzamil. Makna Al-Hujurat, apakah ada Hujurat itu jamak dari hajaroh, hujroh, kamar. Mungkin ada Hujurat itu artinya ada kamar-kamar, ada kamar kampret, ada kamar cebong, ada kamar kadrun, ada kamar Al-Hujurat itu ya. Nah sejak awal Allah sudah memberi rumus sangat jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini juga hikmah yang luar biasa. Jangan meninggikan suaramu melebihi suara Nabi misalnya. Nah, ini bukan soal volume toh. Ini kan soal kadar muatannya. Kalau orang menyebarkan sesuatu yang orang menangkapnya sebagai kepastian tadi itu jelas tai tapi mereka percaya itu roti gitu ya. Itu kan berarti tarfa'u fauqa sautin nabi gitu misalnya. Nah, antara roti dan tai kan itu sudah puluhan tahun yang lalu saya ngomong. Bangsa Indonesia ini bangsa yang tiap hari disuguhi tai tapi dibilang itu roti, dan bangsa Indonesia percaya itu roti kan itu. Itulah yang disebut globalisasi, yang disebut pembangunan, yang disebut kemajuan dan seterusnya. Yang saya sejak dengan Pak Nevi tahun 70-an pertengahan saya sudah bikin puisi Kelingan Ranef. Maju ke belakang, mundur ke depan gitu. Kelingan Ranef. Naik ke atas, naik ke bawah, turun ke atas gitu. Artinya saya alhamdulillah sejak dahulu kala itu sudah mengidentifikasi semua gejala yang sekarang kita alami itu secara tepat, memang seperti itu. Dan saya tidak akan tergiur, saya tidak akan bergeming, saya tidak akan tergerakkan, saya tidak akan tergoyangkan oleh apapun saja yang sudah saya yakini sejak saya kanak-kanak. Jadi oleh karena itu teman sekalian, kita di Ma'iyah ini tolong selalu kembali kepada yang mainstream atau yang mindset dari cara berpikir Ma'iyah gitu ya, supaya Anda tidak mudah untuk diembus oleh asap-asap yang penuh bau-bau tadi itu.
terima kasih kepada Mas Benyo. Kemudian Pak Muzamil, tolong Al-Hujurat mungkin ada beberapa hal yang kemudian